Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita Machine Learning dengan topik Prinsipal Komponen Analisis atau PCA. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ya bahwa PCA atau Principal Component Analysis ini merupakan salah satu teknik reduksi dimensi ya yang menemukan transformasi yang memenuhi ketentuan atau kriteria tertentu. Misalnya information loss atau data discrimination. Tujuan dari PCA adalah menghindari kutukan dimensi atau curse of dimensionality. Selanjutnya, mengurangi jumlah waktu dan memori yang dibutuhkan oleh algoritma machine learning. Dan yang ketiga adalah data menjadi lebih mudah divisualisasikan. Yang keempat, dapat membantu menghilangkan fitur yang tidak relevan atau mengurangi noise. Principal Component Analysis atau PCA merupakan teknik mereduksi suatu set variabel yang berdimensi tinggi menjadi lebih rendah, tapi hasil analisis sama atau hampir sama dengan data awal. Terdapat dua fungsi utama dari PCA. Pertama itu adalah reduksi, yang kedua adalah transformasi. Fungsi reduksi digunakan untuk mengurangi jumlah variabel yang banyak menjadi lebih sedikit untuk memudahkan analisis pada tahap selanjutnya. Sedangkan transformasi digunakan untuk mengubah variabel yang saling berkorelasi menjadi tidak saling berkorelasi. Untuk memudahkan dalam memahami PCA, maka ada beberapa keterampilan dasar matematika yang diperlukan. Tidak semua teknik digunakan di PCA. Pada bagian ini akan diulas tentang statistik untuk melihat pengukuran distribusi atau bagaimana data disebarkan. Bagian lainnya adalah tentang aljabar matrik dan membahas agent vector dan agent value yang merupakan sifat penting dari matrik yang fundamental dalam PCA. Standard deviation. Untuk memahami standar deviasi, kita membutuhkan dataset. Contoh datasetnya adalah X, di mana anggotanya adalah 1, 2, 4, 6, 12, 15, 25, 45, 68, 67, 65, 98. Di mana X adalah jumlah himpunan data. Jika ingin mengacu pada nomor individu dalam dataset, ditulis dengan X3, mengacu pada angka ketiga dalam dataset, yaitu 4. Untuk menghitung rata-rata atau mean dari dataset X, maka bisa kita cari dengan formula sigma dari XI dari I sama dengan 1 sampai dengan ke N dibagi dengan N. X yang topi dibaca X bar, berarti kalau dari data di atas X bar dari atau rata-rata dari X dari dataset di atas itu sama dengan 10. Caranya adalah menambahkan angka 1, 2, 4, 6, 12, 15, 25, 45 ditambah 68 ditambah 67 ditambah 65 tambah 98 dibagi banyaknya data N itu adalah banyaknya data. Kalau di sini banyaknya data berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12 berarti dibagi dengan 12. Jadi setelah dataset ini ditambahkan ke semuanya dibagi dengan 12, dapatlah X barnya atau X min atau X rata-ratanya sama dengan 10. Standar deviasi itu sama dengan jarak rata-rata dari rata-rata kumpulan data ke suatu titik. Formulanya SD atau S itu adalah akar dari sigma XI dikurang dengan X bar atau X min di mana I itu sama dengan 1 sampai dengan ke N dipangkatkan dengan 2 dibagi dengan N dikurang 1. Contoh dari standar deviasi di sini nilai
X-nya itu adalah 0, ya, 8, 12, 20. Ya, kalau kita tahu tadi, X bar ini atau X min ini itu adalah 10. Berarti, ya, X-nya di sini adalah 0, X barnya atau X minnya itu adalah 10, berarti 0 dikurang dengan 10 itu adalah min 10. Sementara kalau X-nya 8, ya, dikurang dengan X bar tadi adalah 10, berarti 8 dikurang dengan 10, ya, itu min 2. Ini 12, ya, X-nya 12, berarti 12 dikurang dengan 10, itu adalah 2. 20 dikurang dengan 10, itu adalah 10. Ya, kalau X dikurang dengan X bar atau X min, ya, itu dipangkatkan dengan 2, berarti 10 dipangkatkan 2 itu adalah 100, ya, min 10 pangkat 2 itu adalah 100, min 2 pangkat 2 itu adalah 4, 2 pangkat 2 adalah 4, 10 pangkat 2 adalah 100. Kita totalkan, ya, jumlahnya adalah 208, ya, 208. Jadi 208, ya, kita bagi dengan N dikurang dengan 1, berarti kalau N-nya di sini adalah 4, ya, maka 4 dikurang 1, berarti adalah 69,333. Ya, begitu juga dengan ini. Ya, ini adalah XI-nya ini adalah 8, ini adalah 9, ini adalah 11, ini adalah 12. Berarti tadi X bar-nya adalah 10, berarti 8 dikurang 10 itu adalah min 2. Dipangkatkan dengan 2 berarti 4, ya, dapat totalnya 10. Kita bagi dengan 10 dibagi dengan 4 dikurang 1 berarti 3,33. Ya, square root-nya adalah kita akarkan dari X1 dikurang X2 ini, ya, akar dari 10 dibagi dengan 3 itu adalah 1,8257, ya, atau kita sebut dengan standar deviasinya. Oke. Varians. Varian adalah ukuran lain dari penyebaran data dalam dataset. Ya, formulanya adalah S pangkat 2 itu sama dengan, ya, sigma dari XI dikurang dengan X bar, ya, dipangkatkan dengan 2, di mana I-nya itu sama dengan 1 sampai dengan N. Ya, dibagi dengan N dikurang 1. Ya, N ini adalah banyaknya data, sedangkan I adalah data ke 1 sampai dengan data yang ke N. Ini ada latihan, ya, nanti coba hitung berapa nilai rata-ratanya, berapa standar deviasinya, dan berapa varian masing-masing dari dataset di bawah ini. Silakan dihitung dari 3 dataset di bawah ini. Ya, tadi kita sudah perkenalkan apa itu standar deviasi, apa itu X min, ya, atau X rata-rata atau X bar. Selanjutnya kita sudah menghitung varians, ya. Sekarang kita memasuki covarian, ya. Jadi formula covarian ini hampir sama dengan formula varians, ya. Kita singkat dengan varian, kita singkat dengan var, ya. Kita akan mencari varian dari X, ya, maka kita akan tulis var, ya, dalam buka kurung X tutup kurung sama dengan sigma dari XI dikurang dengan X bar, ya, dikali dengan XI dikurang dengan X bar, ya, di mana I sama dengan 1 sampai dengan N, ya, dibagi dengan N dikurang 1. Ya, untuk menghitung kovariannya, ya, kita akan mengukur korelasi antara X dan Y, ya. Misalnya X itu adalah temperaturnya, yang Y itu adalah humidity atau kelembabannya, ya. Jadi sini datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 data. Berarti kalau N-nya 14, maka di sini 14 dikurang dengan 1 berarti 13. Ya, X ini adalah ini, ya, 40 adalah XI berarti data X yang pertama, X2 berarti data X yang kedua. Begitu juga dengan Y, ya, Y1 berarti data Y yang pertama, Y2 berarti data Y yang kedua, ya. Kita jumlahkan, ya, berarti sigma XI dikurang X bar, kita jumlahkan dulu, selanjutnya kita rata-ratakan, cari rata-ratanya dengan menjumlahkan semua nilai temperatur dibagi dengan 14, ya, dibagi 14. Begitu juga dengan humidity ini atau kelembabannya,
ditambahkan semua, itu dibagi dengan 14, kita dapat Y barnya atau Y minnya. Ya, jadi kovarian X dan Y itu, adalah sigma dari XI dikurang dengan X bar dikali dengan YI dikurang Y bar, ya, di mana I-nya sama dengan 1 disampai dengan N dibagi dengan N dikurang 1. Jadi kovarian XY itu sama dengan kovarian YX, ya. Kalau kovarian XX, maka di sini XI dikurang dengan X bar, di sini XI dikurang dengan X bar. Ya, atau kita bisa menyebutnya XI dikurang X bar dipangkatkan dengan 2. Itu adalah kovarian X dan X. Kalau kovarian Y atau var Y, maka juga bisa hitung dengan cara, ya, sigma dari YI dikurang Y bar dikali dengan YI dikurang Y bar. Ya, dibagi dengan N dikurang 1, ya, di mana I sama dengan 1 sampai dengan ke N. Itu kalau kovariannya Y, Y atau var Y. Ya, contohnya dataset 2 dimensi. Pertama H dimensi, ya, example-nya adalah jam belajar, dan kedua yaitu M dimensi, nilai akhir. Ya, kita akan melihat kovarian antara jam belajar dengan nilai akhir. Ya, jika nilai kovariannya akan berkisar antara nilai positif atau negatif atau 0. Nah, jika nilai kovariannya itu bernilai positif, ya, maka ini menunjukkan bahwa kedua dimensi bertambah bersama. Artinya, secara umum seiring bertambahnya jumlah jam belajar, maka ya nilai akhir akan bertambah. Ya, begitu pula nilai akhir, artinya apa? Jam belajar bertambah, maka nilai akhir juga akan bertambah atau akan meningkat. Jika nilai kovariannya negatif, maka ketika satu dimensi meningkat, dimensi lainnya menurun. Contoh, jumlah jam belajar meningkat, nilai akhir menurun. Atau jumlah jam belajar menurun, nilai akhir meningkat. Ini jika kovariannya bernilai negatif. Jika kovariannya 0, ini menunjukkan bahwa kedua dimensi tersebut adalah independen, berdiri sendiri satu sama lain. Ya, kovarian matrik, ya, atau matrik kovarian. Kita contohkan, ya, data set kita berukuran 3 dimensi, yaitu X, Y, Z, ya. Berarti ada atribut Y, ada atribut Y, ada atribut Z, ya, X, Y, Z. Maka kita akan menghitung kovarian XY, kovarian XZ, dan kovarian YZ. Ya, n dimensi dataset dapat dihitung dengan menggunakan n faktorial dibagi dengan n dikurang 2 faktorial dikali dengan 2. Contoh kovarian matrik. Ya, misalnya ini kita punya data, ini adalah hours, ya. Ini jam belajar tadi yang kita simbolkan dengan H, ya, itu adalah ini datanya 9, 15, 25, 14, 10, 18, 0, 16, 5, 19, 16, 20. Sedangkan ini ada mark atau nilai akhirnya, ini adalah M, kita simbolkan dengan M. Ini dia 3956. Selanjutnya semua data ini akan kita totalkan, kita cari totalnya, ya. Yang jam belajar itu dapat 167, sementara nilai akhir kita dapatkan 746. Maka untuk mencari rata-rata dari jam belajar ini, itu adalah kita akan menjumlahkan 167 ini, ya, di 167 ini dibagi dengan 12 dapat 13,92. 749 dibagi dengan 12 dapat 62,42. Nah, sekarang kita akan melihat kovariannya, ya, dari atribut H dan atribut M. Ya, tadi kita bisa melihat kovarian dari H, H atau var H itu adalah dengan cara menghitung HI dikurang dengan H barnya atau H minnya. Ya, di sini berarti HI berarti 9 dikurang dengan 13,92, ya, 13,92 dapat 4,92, ya. Selanjutnya juga gitu 15, ya, dikurang dengan 13,92 dapat 1,08, ya. 25 dikurang dengan 13,92, ya, dapat 11,8. Begitu juga dengan MI ini, ya. MI ini adalah MI dikurang M bar. M bar itu adalah nilai rata-ratanya ini atau S min-nya, ya, nilai rata-rata dari
M itu adalah 62,42. Berarti ya MI dikurang dengan M bar ini berarti 39 dikurang dengan 62,42 ya, dapat min 23,42 dan seterusnya. Jika kita mengalihkan antara HI ya dikurang dengan H bar dikali dengan MI kurang M bar, itu kita dapatkan totalnya ya. Jadi ini min 492 dikali dengan min 2342 dapat 115,23 ya. Semuanya kita totalkan. Hasil perkalian ini kita totalkan dapat 1149,89 ya. Itu kita bagi dengan banyaknya data 12 ya, 12 dikurang 1, N dikurang 1 berarti 12 kurang 1, dapatlah nilai rata-ratanya 104,54 ya. Sekarang kita lihat bagaimana untuk yang lebih dari 2 atribut, bagaimana bentuk kovarian matriknya atau matrik kovariannya. Ya, jadi memasukkan nilai kovarian ke dalam matrik itu pertama adalah kita lihat nilai kovarian antara semua kemungkinan dimensi ya atau atribut. Berarti di sini disimbolkan sebagai ya C yang berukuran N kali N ya sama dengan CIJ, di mana CIJ itu sama dengan kovarian dari dimensi I ya di koma dimensi J ya, koma dimensi J. Untuk contoh yang 3 atribut X, Y, Z, maka bentuk kovarian matriknya itu akan berisi matrik 3 kali 3, di mana 3 itu adalah baris dan 3 berikutnya adalah kolom. Berarti matriknya 3 baris dan 3 kolom. Ya, cara meletakkannya, berarti di sini adalah kovarian X, X, ya, kovarian X, Y, kovarian X, Z, selanjutnya kovarian Y, X, ya. Y, ya, Y, Z. Yang di sini yang baris ketiga berarti Z, X ya, Z, Y, kovarian Z, Z. Ini untuk matrik yang memiliki 3 atribut ya atau 3 dimensi ya dengan berukuran 3 baris dengan 3 kolom. Ya, ini adalah kita lihat di sini ya, kita akan menghitung ya kovarian antara nilai X dan Y. Ya, di mana X dan Y ini adalah atributnya atau dimensinya. Silakan nanti dihitung ya berapa nilai kovarian dari dua set dataset ini. Ya, selanjutnya kalau tiga dimensi atau 3 dimensional set of data, bagaimana cara menghitung kovarian matrik? Ingat tadi formulanya ya, kalau 3 kali 3 maka dia akan ada kovarian X, X, Y, X, Z ya, Y, X, Y, Y, Z, selanjutnya Z, X ya, Z, Y dan Z, Z. Itu mencari yang kalau yang 3 atribut atau 3 dimensi. Oke. Nah, sekarang setelah kita menghitung standar deviasi, sudah menghitung varian, sudah menghitung kovarian, selanjutnya kita akan menentukan bagaimana menentukan eigenvalue dan eigenvektor ya, karena eigenvalue dan eigenvektor ini nanti akan digunakan dalam analisa PCA kita ya. Vektor X yang searah dengan AX itu disebut dengan vektor eigen ya atau eigenvektor dari A. A adalah matrik yang berukuran N kali N ya. Dalam persamaannya ya, AX itu sama dengan lambda X ya, di mana lambda ini disebut sebagai nilai eigen atau eigenvalue dari A ya. Jadi kita seandainya ini adalah matrik A ya, matrik A, selanjutnya kita kali dengan 3 matrik yang berukuran 2 kali 1. Kalau ini matriknya adalah 2 kali 2, kita kalikan dengan matrik 2 kali 1. Contohnya di sini ya, ini adalah A ya, ini adalah X-nya ya, adalah X-nya. Ini matrik A, ini adalah vektor X-nya ya, vektor X-nya. Maka kita tahu cara perkalian matrik adalah baris dikali dengan kolom. Berarti 2 dikali dengan 3 itu adalah 6 ya, ditambah dengan 3 kali 2 itu adalah 6, 6 tambah 6 adalah 12. Kita dapatkan di sini 12. Selanjutnya 2 kali 3 itu adalah 6 ya, 1 kali 2 itu adalah 2. Berarti 6 ditambah dengan 2 berarti 8. Ya, 8. Nah, sekarang
kita akan mencoba melihat atau cara menghitung nilai egen dari perhitungan matrik ini, di mana perkalian dari matrik ini kita dapatkan 12 dengan 8. Nah, tadi untuk perkalian matrik A dengan X vektor itu atau vektor X itu itu sama dengan lambda kali X ya, lambda kali X. Tadi nilai X-nya adalah 3 dengan 2. Ya, 3 dengan 2 berarti nilai egennya kalau kita lihat, kalau kita keluarkan 3 dengan 2 ini ya sebagai vektor X-nya, berarti supaya 3 ini sama perkaliannya sama dengan 12 itu akan dikali dengan 4. Begitu juga dengan 2 ini supaya perkaliannya sama dengan 8 itu dikali dengan 4. Maka nilai egen dari perkalian ini ya, perkalian matrik ini adalah 4 ya, nilai egennya adalah 4. Oke, mudah-mudahan paham sampai di sini ya. Jika tidak nanti silakan tanyakan pada saat kita diskusi. Oke. Ya, definisinya jika A adalah matrik n kali n, maka vektor tak nol dalam R ya, pangkat n itu disebut dengan vektor egen dari A. Jika berlaku AX-nya ya, matrik A dikali dengan matrik vektor X ya sama dengan nilai egen dikali dengan nilai vektor X-nya untuk suatu skalar lambda. Dalam hal ini lambda disebut dengan nilai egen dari A dan X disebut dengan vektor egen yang bersesuaian dengan lambda. Ya, contohnya di sini. Ini adalah matrik ya, 2 kali 2 di mana elemennya adalah 3 0, 8, min 1. Sedangkan vektornya, ya vektor egennya adalah 1, 2. X-nya adalah 1, 2. Maka AX itu adalah, ya matrik A ini, itu akan kita kalikan dengan vektor X-nya atau vektor egennya. Ya, maka diperoleh 3,6. Nah, sekarang nilai vektornya ini kita keluarkan, ini dianggap sebagai X, tadi vektor X-nya 1 dengan 2. Kita akan mencari nilai egennya. Jadi kita akan mencoba jika 1 ini dikali dengan bilangan apa, itu akan menghasilkan 3. Begitu juga dengan 2. 2 ini akan dikalikan dengan bilang apa, semuanya hasilnya 6. Maka kita peroleh nilai egennya adalah 3. Ya, jadi 3x X itu adalah 1, 2, ya, vektor dari 1, 2, sedangkan 3 adalah nilai egennya. Jadi 3 ini adalah nilai egen, sedangkan 1, 2 ini adalah vektor egen yang bersesuaian untuk lambdanya sama dengan 3. Egen value dan egen vektor. Menentukan nilai egen ya diberikan matrik A berukuran n dikali n. Ya, jika berlaku AX sama dengan lambda X, maka AX sama dengan lambda dikali dengan I ya dikali dengan X. Sehingga kalau kita lihat, kita bawa ini ya ke arah kita satukan ke sini ya, atau ini yang disatukan ke sini, maka lambda I ini dikurang dengan A, X-nya kita keluarkan ya, lambda I ya dikurang dengan A dikali dengan X itu sama dengan 0. Ya, agar lambda ini menjadi nilai egen, maka persamaan di atas harus memiliki solusi non-trivial, yaitu jika determinan dari lambda I dikurang A sama dengan 0. Ya, persamaan determinan lambda I dikurang A sama dengan 0 disebut juga sebagai persamaan karakteristik. Oke, egen value dan egen vektor. Ya, kita contohkan di sini. Kita ya disuruh menentukan nilai egen dari matrik A ini. Ya, matrik A itu elemennya adalah 3, 2, ini pada baris pertama, baris keduanya adalah min 1 dengan 0. Tadi ya, untuk mencari nilai egen ya kita bisa melakukan perkalian dari lambda I ya dikurang dengan A, itu adalah matrik A-nya, lambda I ini adalah matrik intensitas ya. Berarti matrik intensitas itu adalah kalau dia matrik berukuran 2 kali 2, berarti adalah 1 dengan 0 baris pertamanya, baris keduanya adalah 0 dan 1. Jadi pas garis diagonalnya itu nilainya adalah 1. Itu adalah matrik intensitas. Ya, kita kalikan dengan lambda, maka hasilnya menjadi lambda 0, 0, lambda. Kita kurangkan dengan matrik A tadi nilainya, ya dari sini datangnya 3, 2, min 1 dengan 0. Berarti
Lambda dikurang dengan 3 itu adalah lambda kurang 3, 0 dikurang dengan 2 itu adalah min 2, 0 dikurang dengan min 1, min dengan min berarti plus berarti 1, selanjutnya lambda dikurang dengan 0 itu adalah lambda. Nah, sekarang kita sudah dapatkan matrik determinan ya, matrik determinan dari lambda I dikurang dengan A. Ini dia nilainya, itu sama dengan 0. Nah, sekarang untuk melakukan perkalian ini adalah yang diagonal ini ya, kita kalikan berarti lambda dikurang 3 dikali dengan lambda itu dikurang dengan minus 2 dikali dengan 1. Berarti di sini lambda kali lambda itu adalah lambda kuadrat, 3 kali lambda 3 lambda, minus dengan minus itu adalah plus, berarti 2 kali 1 adalah 2. Nah, kalau kita lihat persamaan lambda kuadrat dikurang 3x ditambah dengan 2, ya kita mau masukkan ke dalam aljabarnya, ya aljabarnya, maka di sini lambda ya dari persamaannya, persamaan kuadratnya, maka di sini lambda ya dikurang dengan 1 dikali dengan lambda dikurang dengan 2, ya kita akan lihat lambda kali lambda, lambda kuadrat, min 1 kali lambda berarti min lambda, min 2 kali lambda berarti min 2 lambda, berarti min lambda dikurang dengan min 2 lambda menjadi min 3 lambda. Ya, min 1 kali min 2 itu adalah 2. Jadi kalau begitu lambda satunya sama dengan 1, lambda 2-nya sama dengan 2. Ya. Jadi ini nilai eigen yang pertama itu adalah lambda 1 sama dengan 1, sedangkan nilai eigen yang kedua lambda 2 sama dengan 2. Ya, sekarang tadi adalah untuk mencari nilai eigen dari matrik yang berukuran 2 kali 2. Sekarang kalau untuk matrik yang berukuran 3 kali 3, bagaimana cara mencari nilai eigennya? Oke, sama dengan cara tadi, ya berarti kita akan mencari nilai dari determinan dari matrik yang sudah kita lakukan perkalian ya dengan jadi pertama kita kalikan dulu matrik intensitas dengan lambda ya. Jadi kalau dia matrik intensitasnya 3 kali 3, maka baris 1 itu nilainya 100, baris kedua itu adalah 010, baris ketiga adalah 001 ya. Berarti kalau kita kalikan berarti di situ ada lambda, di diagonalnya berisi lambda ya, sedangkan yang lain nilainya 0. Nah, sekarang kita kalikan ya, kita lakukan pengurangan dari lambda dikali dengan intensitas dikurang A ini berarti ya lambda dikurang dengan 4 ini dia. Ya, selanjutnya 0 dikurang 0, 0, ya 0 dikurang 1, berarti dikurang dengan min 1, berarti min berarti 1. Selanjutnya 2, ya. Selanjutnya tadi 0, ya 0 dikurang dengan 2, maka di sini min 2, ya ini dikurang dengan ya jadi 0 dikurang dengan min 2, maka jadinya 2, ya. Selanjutnya lambda dikurang dengan 1 berarti lambda kurang 1 ya, 0 dikurang 0 dengan 0 ya, 0 dikurang dengan ya min 2 maka jadi 2 ya, 0 dikurang 0 jadi 0 ya, lambda dikurang dengan 1 berarti lambda kurang 1 itu sama dengan 0 ya. Yang ini kita kalikan ya, ini kita kalikan ya. Selanjutnya nanti ya lambda dikurang 4, lambda dikurang 1, lambda dikurang 1 ya, itu kita kalikan seperti caranya seperti ini ya. Ini cara melakukan cara menghitung matrik determinan dengan ukuran 3 kali 3. Jadi kita tambahkan ya 2 kolom lagi ya, di sini di sisi kanannya kita tambahkan itu 2 kolom pertama ini ya. Jadi di sini tambahkan lambda kurang 4, 2 ya, 0, lambda min 1 dengan 0. Ini sama dengan ini. Selanjutnya yang baris ini yang Bulusi kasih tanda garis biru ini ya, itu kita kalikan ya. Ini kalikan ketiga komponen ini ditambah dengan ini ya. Ini dikalikan semua ditambahkan. Selanjutnya pada sisi harusnya di sini langsung saja bisa, sebetulnya ini kita kasih ini warna oranye ya, garisnya ini kita lakukan pengurangan dengan perkalian dari komponen-komponen matrik ini atau elemen matrik ini dikurangi ya, ini dikurangi. Jadi di sini berarti kurangnya adalah min 1 dikali dengan lambda min 1 dikurang 1 dikali dengan 2
ya dikurang dengan lambda min 4 atau lambda kurang 4 dikali 0 kali 0 dikurang dengan 0 kali 2 dikali dengan lambda kurang 1. Ya, kita lakukan perkalian matrik ya, maka kita dapatkan di sini lambda pangkat 3 dikurang 2 kali lambda pangkat 2 ditambah dengan lambda dikurang 4 lambda pangkat 2 ditambah dengan 8 lambda dikurang dengan 4 ya. Ini 0, 0, 0 hasilnya. Ini dihasilkan kita dapatkan 2 lambda ya, 2 lambda selanjutnya dikurang dengan 2 dikurang dengan 0, 0. Ini hasil akhirnya ya, kita hasil dari perhitungan ini kita peroleh lambda pangkat 3 dikurang 6 lambda kuadrat ditambah dengan 9 lambda ditambah dengan 4 ditambah dengan 2 lambda. Ya, yang sama satunya kita jumlahkan. Berarti lambda pangkat 3 dikurang 6 lambda pangkat 2 ditambah dengan 11 ya, 9 ditambah dengan 2 itu 11 lambda dikurang dengan 6. Berdasarkan hasil ini kita coba melakukan menerjemahkannya ke dalam persamaan linear. Berarti ya dapatnya adalah lambda dikurang 1 dikali lambda kurang 2 lambda kurang 3 ya. Kalau begitu lambda satunya sama dengan 1, berarti nilai eigen untuk nilai eigen pertama itu adalah 1. Nilai eigen kedua adalah 2, nilai eigen ketiga adalah 3. Begitu cara mencari nilai eigen untuk matrik yang berukuran 3 kali 3. Ya, mudah-mudahan paham ya. Kalau tidak paham, ulang lagi, putar video polisi sampai Anda paham. Oke, kita lanjutkan. Sekarang untuk menentukan vektor eigen ya, vektor eigen itu vektor eigen akan kita cari yang bersesuai dengan lambda ya, adalah vektor tak nol dalam ruang solusi dari lambda i ya dikurang dengan a dikali dengan x sama dengan 0 ya. Ini sudah kita cobakan tadi, jadi lambda i dikurang a sudah kita hitung ya, kita sudah dapatkan nilainya tadi. Selanjutnya kita akan kalikan dengan nilai x ya, vektor x-nya ya sama dengan 0 ya. Ruang solusi ini dinamakan ruang eigen ya, dari A yang bersesuaikan dengan lambda ya, dengan lambda. Nah, langkah-langkah VCA itu pertama adalah kita menghitung matrik kovariannya, menghitung nilai eigen, hitung vektor eigennya, baru kita tentukan variabel baru atau prinsipal komponennya. Ini adalah langkah-langkah VCA. Ya, analisa VCA ini diawali dengan menghitung nilai korelasi antar variabel, karena pada dasarnya analisa VCA ini dapat dilakukan jika variabel yang ada memiliki korelasi. Ada dua cara yang bisa digunakan dalam menentukan hubungan antara variabel, yaitu dengan menghitung nilai korelasi atau matrik korelasi antar variabel. Yang kedua adalah dengan menghitung kovarian atau matrik kovarian dari semua variabel yang ada. Jadi ada dua cara. Oke, selanjutnya ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa tujuan dari analisa VCA ini adalah membuat sejumlah variabel baru yang tidak memiliki korelasi antar variabelnya. Jadi korelasinya itu sama dengan 0. Tadi adalah lambda dikali dengan matrik intensitas dikurang dengan A ya dikali dengan vektor X-nya itu sama dengan 0. Jadi di sini tidak ada korelasi dalam jumlah variabel yang pertamanya ya banyak itu menjadi variabel yang lebih sedikit dari jumlah variabel awalnya, atau kita sebut dengan fitur extraction. Nah, sebelum dilakukan analisa dengan VCA, ya biasanya terlebih dahulu kita harus melakukan pembersihan data atau kita sebut dengan data cleaning. Ya, data cleaning ini bertujuan untuk membuang data yang duplikat atau redundant, ya, memeriksa data yang tidak konsisten, ya. Karena ingat kita kemarin data itu buruk karena data itu tidak lengkap. Data itu buruk karena mengandung noise atau outlier. Data itu buruk atau kotor itu karena tidak konsisten. Jadi tujuan dari data cleaning tadi adalah kita coba membuang data yang redundant ya. Selanjutnya kita mencek data yang tidak konsisten ya, kita mencek data yang tidak lengkap atau missing value. Hal ini dilakukan agar pada saat analisa hasil yang diperoleh adalah hasil yang sebenarnya. Oke. Kita lihat di sini Principal Component Analysis atau PCA. Ya, PCA atau analisa komponen utama ini yaitu adalah ya cara mengidentifikasi pola dalam data dan mengekspresikan data ya sedemikian rupa untuk melihat persamaan dan perbedaan data. Karena pola dalam data mungkin sulit ditemukan dalam data yang berdimensi tinggi ya, di mana representasi grafis tidak tersedia,
VCA merupakan alat yang ampuh untuk menganalisis data. Keuntungan utama lain dari VCA adalah setelah Anda menemukan pola di file data, Anda dapat memampatkan data, yaitu dengan mengurangi jumlah dimensi, ya, tanpa harus banyak kehilangan informasi. Teknik ini digunakan dalam kompresi gambar, seperti yang akan kita lihat di bagian selanjutnya. Oke, ya contoh, misalnya di sini adalah data yang kita peroleh, ya nilai. Di sini ada dua atribut, ya, atau dua dimensi, di mana dimensi X dan dimensi Y, atau atribut X dan atribut Y, ya ini datanya. Kalau kita hitung, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 data di sini, atau ada N-nya adalah 10. Selanjutnya adalah kita akan menghitung nilai standarnya, ya, atau nilai rata-ratanya, atau X-nya, atau nilai X bar atau Y barnya kita akan hitung. Ya, selanjutnya setelah kita hitung, tentunya datanya kita adjust, ya, dengan cara mengurangi data awal tadi dikurang dengan X bar atau dengan Y min-nya, ya, maka kita dapatkan nilai seperti ini, ya, nilainya. Berarti di sini data awalnya itu adalah 2,5, ya, 2,5. Itu kita akan kurangi dengan X barnya. Ya, kita lihat caranya di sini. Ya, jadi ini data awalnya, ya, ini adalah nilai X awal, ya, data awal. Ini nilai Y yang awal, data awal. Kita jumlahkan, X ini adalah 18,1. Berarti X barnya atau X min-nya atau rata-rata X-nya itu adalah jumlah total 18,1 ini kita bagi dengan banyaknya data 10 menjadi 1,81. Berarti X barnya adalah 1,81. Sedangkan Y-nya kita totalkan semuanya dapat 19,1. Kita bagi dengan banyaknya data, ya 10 berarti 1,91. Kalau begitu, ya 2,5 ini akan kita kurangi dengan 1,81, dapat 0,69. 0,5 kita kurangi dengan 1,81, ya. Kita kurangi dengan 1,81 dapat min 1,31, ya. Begitu juga dengan ini. Ini berarti kita kuadratkan, jadi 0,69 kita dapat 0,4761. Yang Y juga gitu. Berarti 2,4 kita kurangi dengan 1,91 dapat 0,49 dan seterusnya. Ini adalah kolom setelah kita kurangi nilai Y awal dengan Y min atau Y barnya, maka diperoleh nilai 0,49 dan ini kita pangkatkan nilainya adalah ini. Ya, itu caranya. Oke. Sekarang selanjutnya setelah kita menghitung nilai atau mendapatkan matrik yang sudah di-adjust, ya, dari di mana kita sudah melakukan pengurangan, ya, dari nilai X awal dikurang dengan Y min atau Y barnya, X barnya, selanjutnya nilai Y kita kurangi juga dengan Y barnya, ya, kita sudah dapatkan nilainya. Selanjutnya adalah kita membuat atau melakukan perhitungan kovarian matrik namanya. Karena datanya tadi adalah data berdimensi 2, kita tahu dimensi pertama atributnya adalah X, ya, dimensi kedua itu adalah Y atributnya, maka disebut dengan data berdimensi 2. Ya, maka matrik kovariannya akan menjadi 2 kali 2, ya, 2 kali 2. Kenapa? Elemen dari non-diagonal dalam matrik kovarian ini positif, maka kedua variabel X dan Y meningkat bersama-sama. Artinya misalnya jadi contohnya, jika misalnya adalah temperaturnya naik, maka otomatis kelembaban akan naik. Itu kalau positif. Kalau negatif, satu naik, satu turun. Ya, ini kalau dia 0 berarti sama-sama tidak berkorelasi. Oke. Sekarang bagaimana cara kita mendapatkan kovarian dari X, X atau var X ini, ya. Ini adalah X, X, ini adalah X, Y. Kalau ini adalah Y, X, ini adalah Y, Y, ya, kovariannya. Ingat tadi kovarian dari X, X atau var X itu adalah sigma dari XI dikurang dengan X bar, ya, dikali dengan XI dikurang S bar, ya, di mana I sama dengan 1 sampai dengan Kn dibagi dengan N dikurang 1. Tadi jumlahnya data adalah 10, berarti 10 kurang 1, 9. Ya. Dengan cara seperti ini kita bisa mendapatkan nilai kovarian tadi. Ya, ini yang Bulusi maksud. Jadi
Kovariannya posisi yang X, X itu adalah ada di sini. Ini X, X. Ini X, Y. Ini Y, X. Ini Y, Y. Ya, ini. Ya, ini adalah kovarian X, X, Y, ya, Y, X. Atau bisa kita ganti dengan S-nya itu sama dengan S11, yang ini S12, ini 21, ini 22. Ya, sekarang kita hitung. Yang pertama yang kita lakukan adalah menghitung rata-rata vektor X dan Y, ya, dengan cara menjumlahkan semua nilai variabel dibagi dengan banyaknya data. Ya, jadi ini adalah tadi kita sudah lakukan perhitungannya ini, ya. Selanjutnya ini adalah X, ya, dikurang dengan X bar. Ini adalah Y dikurang dengan Y bar, ya, Y bar. Nah, ini dapat nilainya. Nah, ini adalah tabel bantu yang kita gunakan untuk menghitung, ya, rata-rata vektor X dan Y, atau dalam menghitung, ya, bisa kita gunakan dalam menghitung kovarian. Oke. Ya, dari tabel tadi kita peroleh, ya, sigma dari XI kali XI itu, ya, diperoleh nilai 38,31. Berarti nilai variabel X yang pertama itu dikalikan dengan variabel pertama, variabel kedua kali dengan variabel kedua juga, yang untuk X, ya, yang X. Selanjutnya sampai dengan X ke 10 itu dikali dengan X 10 juga. Kita totalkan, ya, saja kita dapat nilai 38,31. Selanjutnya begitu juga untuk mencari XI, berarti nilai variabel X yang pertama itu dikali dengan variabel Y yang pertama, ya. Selanjutnya ini akan kita lakukan perkalian sampai dengan X10 sampai dengan Y10. Kita totalkan nilainya dapat 40,11. Dan begitu juga yang ini, ya, YI ini berarti Y yang pertama kita kali dengan Y yang pertama sampai dengan Y10 sampai dengan Y10 kita kalikan, diperoleh nilai 42,98 totalnya semua. Sementara X barnya sendiri adalah 1,81 dan Y barnya adalah 1,91. Nah, sekarang tinggal kita masukkan nilainya. Kalau misalnya kovarian sampel dari variabel KJ dan KK, ya, definisikan sebagai ini adalah kovarian sampel, SJK-nya sama dengan 1 dibagi dengan N dikurang 1 dikali dengan sigma dari YIJ, ya, YIJ dikurang dengan Y bar, ya, J dikali dengan YIK dikurang dengan Y bar K, ya. Atau kita bisa singkat dengan, ya, I1 dibagi dengan N dikurang 1 dikali dengan sigma YIJ YIK dikurang dengan N YJ YK, ya, YJ YK. Oke. Seandainya kita sebutkan ini adalah S11, berarti kovarian X, X, ya, seperti yang ini. Tadi kita sudah definisikan, ya, kovarian XX ini adalah kovarian sampel dari S11, ya, ini dia S11. Yang ini adalah kovarian sampel dari S21, ini adalah 22, ya. Sekarang, ya, kita akan menghitung kovarian sampel dari S11, berarti ini adalah J-nya 1, K-nya 1, berarti 1 dibagi dengan N dikurang 1 dikali dengan sigma XI, berarti ini dia adalah 1, ya, di sigma dari perkaliannya, ya, kita tadi lihat sigma dari XI itu nilainya adalah 38,31 kita dapatkan. Oke, selanjutnya dikali dengan N dikali dengan X bar kali X bar, berarti nilai dari sigma XI 38,31 dikurang dengan nilai N-nya tadi adalah 10 dikali dengan X barnya adalah 1,81 dikali dengan 1,81. Berarti, ya, 1/10 dikurang 1 berarti 1/9. 1/9 dikali dengan 38,31 dikurang dengan 10 kali 1,81 dikali dengan 1,81 dapat 32,761. Ya, kita kurangkan, dapat hasilnya 5,549 dibagi dengan 9 itu sama dengan 0,616555556. Kita bisa singkat menjadi 6 di belakang koma,
atau 4 di belakang koma ya. Jadi nilai S11-nya kita dapat, kita balik, kalau kita balik ke sini ya, S11-nya itu kita dapatkan ini. Sama ya, dapatnya. Ini dapat nilai kovarian X, X atau kovarian sampel dari S11. Ya, cara yang sama kita bisa lakukan dengan menghitung S12. Ya, ini S12. S12 itu akan sama nilainya dengan S21. Ya, jadi sama kalau S12 itu berarti X kovarian dari X, Y atau kovarian dari Y, X ya. Berarti nilainya sama. Caranya berarti di sini adalah sigma dari X, Y dikurang dengan N dikali dengan X bar dikali dengan Y bar ya, Y bar. Berarti X, Y kita sudah dapatkan tadi, dapat nilainya adalah 40,11 ya, 40,11. Selanjutnya ya 10 banyaknya data, X barnya 1,81, Y barnya adalah 1,91. Kita kalikan dapat 3,4,571. Selanjutnya kita kurang 40,11 dikurang 34,571 dapatnya 5,539 dibagi dengan 9 dapatnya 0,6154444 ya. Jadi nilai kovarian dari nilai sampel kovarian S12 itu sama dengan kovarian XY ya 0,615544444 dan S21 tadi karena sama nilainya juga akan sama ya. Itu. Nah, sekarang tinggal mencari S22 atau kovarian dari Y, Y. Ya, ini dia sama ya. Jadi untuk mencari nilai S22 atau kovarian dari Y, Y, maka di sini formulanya adalah 1 dibagi dengan N dikurang 1 dikali dengan sigma YI kali YI ya, dikurang dengan N dikali Y bar dikali dengan Y bar. Jadi tadi kita sudah hitung nilai dari perkalian atau total jumlah atau total nilai dari perkalian YI dengan YI itu adalah 42,93 ya, dikurang dengan 10, ini banyaknya data, Y barnya adalah 1,91 dikali dengan 1,91 itu dapat 36,481 ya. Selanjutnya 42,93 dikurang dengan 36481 dapat 6,449. Itu dibagi dengan 9. Itu sama dengan 0,716555556. Jadi S22 atau kovarian Y, Y-nya adalah 0,7165556. Ya, berarti kita sudah sudah menghitung variannya, sudah menghitung kovariannya. Ini adalah hasil akhir dari kovarian matriknya ya, berdasarkan hasil hitungan kita tadi ya. Ini adalah S11, ini S12, ini S21 dan ini adalah S22. Oke, step keempatnya adalah menghitung eigenvektor dan eigenvalue dari kovarian matrik tadi ya. Jadi eigenvektor dan eigenvalue dari matrik kovarian pertama dibentuk dulu matrik A-nya tadi ya. Matrik A ini datangnya adalah dari matrik kovarian atau matrik kovarian metrik ya. Selanjutnya kita kurangi dengan lambda dikali dengan matrik intensitas ya. Kalau 2 kali 2 maka bentuknya adalah seperti ini. Jadi baris pertama 1 0, baris kedua 0 1 ya. Oke, selanjutnya kita akan lakukan perkalian ya, dari lambda dikurang I dulu maka hasilnya menjadi lambda ya dengan 0. Ini baris pertama, 0 lambda itu baris kedua. Kita lakukan pengurangan di sini ya. Jadi data yang S11 ini itu kita kurangi dengan lambda menjadi ya 0,616556 kurang lambda. Kalau ini dikurang 0 nilainya tetap ya. Yang ini dikurang dengan 0 nilainya tetap. Yang sementara yang ini 0,7165556 dikurang lambda tinggal kita tulis. Oke, selanjutnya cari nilai determinan dari A dikurang lambda I ya. Ini tadi caranya sama, kita kalikan ini, selanjutnya kita kurangi dengan yang sisi di ya, yang ini dari yang diagonal ini, diagonal pertama kita kalikan, selanjutnya kita kurangi dengan diagonal nilai diagonal yang kedua. Ya, kita peroleh nilainya seperti ini. Ya, berarti ini perkaliannya ya dapat ini dikali dengan ini
Selanjutnya ini dikali dengan ini, ya, yang ini dikali dengan ini nilainya. Selanjutnya lambda kali lambda adalah lambda kuadrat. Kita kurangi dengan perkalian dari diagonal ini, ya, ini 0,37877131171. Ya, dari perkalian ini dapatlah nilainya lambda kuadrat dikurang 1,333112 lambda tambah dengan 0,0630255584. Ya, selanjutnya kita coba lakukan mencari nilai lambda satunya berapa, lambda 2-nya berapa dengan menggunakan persamaan linear, ya. Jadi dapatlah nilainya di sini, kita coba-coba saja berapa hasilnya supaya nilainya seperti ini, ya. Dapatlah lambda pertama itu adalah lambda satunya adalah 0,0490833989, sedangkan lambda kedua adalah 1,28405093. Ini dapatlah nilai ejennya, ya, nilai ejennya. Ya, nilai ejennya. Jadi nilai ejennya kita peroleh ejen pertama, lambda 1 itu adalah ejen nilai ejen pertama, yang lambda 2 adalah ejen kedua. Sekarang untuk menilai vektor ejennya sama tadi, ya, determinan matrik determinan dari lambda i dikurang a atau a dikurang dengan lambda i, ya, dikali dengan x vektor ejen, ya, vektor ejen vektor x-nya, maka diperolehlah nilai, ya, minus 0,7352 06779 dengan, nah, ini sama nilainya, nilai 12 dengan 21 sama, yang ini adalah 0,7352, ya, ini nilai untuk yang y,y-nya. Oke, nah, untuk memudahkan Ananda dalam menghitung vektor ejen atau ejen vektor dan nilai ejen, kita bisa menggunakan pemrograman MATLAB dengan menggunakan MATLAB, ya. Jadi data dari matrik A-nya itu kita definisikan, ya, dengan cara A sama dengan, ya, ini adalah baris pertamanya, kita pisahkan dengan space, ya, spasi 1, selanjutnya ditutup dengan titik koma, ini adalah baris keduanya, ya, ini adalah baris keduanya. Selanjutnya kita enter, ya, tulis H, ya, itu adalah ejen dari matrik A, ini maksudnya yang ejen A itu adalah ejen vektor dan ejen value, itu sama dengan ejen A. Ya, ejen A. Begitu kita simpan dengan nama suatu file, selanjutnya kita run, maka akan keluar hasil seperti ini. Jadi ejen vektornya itu nilainya adalah minus 07352, ya. Untuk baris pertamanya 0,6779, atau ini baris keduanya 0,6779 dengan 0,7352. Jadi nilai 12 dengan 21 itu sama. Ini adalah ejen value-nya. Ya, jadi lambda satunya, ya, ejen value yang pertama nilainya 0,0491, ejen kedua adalah 1,2840. Jadi kalau kita lihat hasilnya sama dengan perhitungan manual kita, ya, dan menggunakan pemrograman MATLAB, ya, nilai ejen dan nilai ejen vektornya sama, ya. Oke. Cara yang kedua mencari nilai ejen atau ejen value itu bisa dengan menggunakan persamaan, ya, dengan menggunakan rumus ABC. Jadi tadi perkalian dari perkalian matrik ini, ya, perkalian matrik ini dikurang dengan ini, kita dapatkan lambda pangkat 2 dikurang 1,33112 lambda ditambah dengan 0,0630255884. Ya, kita peroleh rumus ABC-nya, berarti A-nya itu adalah 1, yang B-nya nilainya ini, selanjutnya yang C adalah ini, ya, rumusnya. Sehingga formulanya adalah lambda 12 itu sama dengan, ini persamaan ABC, ya, itu adalah minus B tambah kurang akar dari B kuadrat, ya, B pangkat 2 dikurang dengan 4AC dibagi dengan 2A. Jadi masukkan angka-angkanya, yang B nilainya ini, ya, sedangkan yang A nilainya 1, yang C adalah ini. Masukkan ke formula ini, ya. Jadi dia kita dapatkan, ya, setelah kita masukkan angka-angkanya, ya, lambda 1 itu atau nilai ejen 1 itu ambil yang positifnya saja, sementara yang lambda 2 kita ambil yang negatifnya. Tandanya di sini minus. Jadi kalau yang lambda 1 nilainya positif kita ambil, kalau yang lambda 2 negatif. Jadi kita dapatkan lambda 1 itu adalah 1,2840277714, sementara lambda 2 ini. Jadi kalau kita samakan dengan yang tadi, kita sama. Jadi
tinggal dibalikin ya ini. Jadi lambda 1 yang kita masuk adalah 0,4 ya, lambda 2 1,2. Jadi caranya tinggal posisinya yang di sini adalah minus ya, misalnya kita ingin cari yang minusnya, maka ini dia, jadi lambdanya sama. Jadi dengan cara pertama dan cara kedua dengan menggunakan rumus ABC, nilai eigennya sama dan nilai eigennya sama. Nah, cara yang ini selanjutnya setelah kita dapatkan nilai eigennya, ya nilai eigennya, kita akan masukkan ya nilainya di sini. Berarti kita akan menghitung untuk lambda 1 yang nilainya 1,2840277714. Jadi nilai lambda ini kita masukkan. Ya, ini dia caranya, masukkan. Kita hitung, dapat dengan nilai seperti ini. Sekarang kita akan mencari nilai U1 dan U2-nya. Ya. Dan ini kita samakan dengan 0 ya, 0. Ingat tadi ya, karena kita akan melihat dia berkorelasi atau tidak. Nah, diperoleh dari perkalian ini berarti baris akan kita kalikan dengan kolom ini. Baris dikali dengan kolom. Maka kita dapatkan persamaan pertamanya adalah minus 0,6674717 U1 dengan 0,615444 U2 sama dengan 0. Itu juga yang kedua kita dapatkan ini. Oke, sekarang setelah kita dapatkan persamaannya, salah satu persamaan kita ambil. Contoh persamaan 1 kita ambil. Berarti untuk mencari nilai U2 ini, maka bisa kita dengan cara ya min 0,66744717 kita bagi dengan 0,61544. Berarti U2 itu adalah 1,0845368 U1. Sehingga kalau kita keluarkan U1 U2, maka kita masukkan nilai U1-nya, antara U2-nya ambil yang ini ya, nilai U2-nya adalah ini ya. Nilai U2-nya adalah 1,0845368 U1. Nah, seandainya kita misalkan U1 itu nilainya adalah 0,6615. Tinggal kita masukkan, berarti U1 nilainya adalah 0,6615. Kita masukkan di sini. Nah, nilai U2-nya itu adalah 1,0845368 itu dikali dengan 0,6615, dapatlah 717421. Ini untuk yang U1 ya, U1. Maka ya untuk yang nilai eigen yang kedua, untuk mencari nilai eigen yang kedua begitu juga kita masukkan nilainya ke dalam lambda ini, kita tukar dengan nilai eigen yang kedua ya, ini lambda ini. Ini dia ya. Selanjutnya kita lakukan perhitungan, dapat di sini. Selanjutnya kita akan mencari nilai V1 V2 ya. Kita akan bedakan tadi pada lambda 1 atau nilai eigen pertama kita menggunakan vektor U, sedangkan ini ada menggunakan vektor V ya. Didapat, selanjutnya sama ya, kita ambil salah satu persamaannya ya, tadi ini kita kalikan baris kali kolom, ini dia baris kali kolom sama hasilnya, ini juga itu baris kedua kali kolom ini ya, dapat hasilnya ini. Oke, selanjutnya kita ambil salah satu persamaan, kita anggap persamaan pertama, ini dia, berarti V2 nya adalah 0,922053. Kita anggap saja nilai yang kita ambil V1 sama dengan yang di sini 0,6615 ya, 6015 kita ambil saja. Maka nilai V1-nya itu adalah nilai ini, V2-nya itu kita dapatkan dari di atas ini 0,922053 V1, berarti kita kalikan dengan ini, dapatlah 0,6099. Jadi kita sudah dapatkan ya nilai U1 ini U1 U2 ini, maaf, U1 U2 ini V1 V2 ya, sesuai dengan yang ini. Ini maaf, ini ada kesalahan, ini adalah U1 U2 ini V1 V2 ya, masukkan nilainya. U1 U2 kita dapatkan tadi, ini dia ya, U1 U2 ini nilainya ya. Selanjutnya V1 V2 kita dapatkan ini nilainya, tinggal masukkan ke dalam matriks ini ya, kita transform. Ingat, matriks transformasi itu adalah baris jadi kolom. Baris pertama itu jadi kolom pertama. Baris kedua jadi kolom kedua. Itu adalah matriks transformasi. Nah, kalau begitu ya, A1 transform itu sama dengan A11, A12. Berarti nilainya adalah ini, baris pertama. Ya, baris pertama kolom 1, baris pertama kolom 2.
Sedangkan A2-nya atau A2122 berarti baris keduanya, ya, baris kedua kolom 1 dan baris kedua kolom kedua. Oke, kita dapat matrik transformasinya, ya, transformasinya. Sekarang, ya, bagaimana cara mencari komponen utama atau prinsipal komponennya. Nah, formulanya A11 dikali dengan Y1 dikurang dengan Y1 bar ditambah dengan A12 dikali dengan Y2 dikurang Y bar. Nah, A11 tadi kita dapatkan nilai A11 itu adalah 0,6615, ya, 0,6615 dikali dengan Y1 dikurang dengan Y bar, Y1 bar. Y1 barnya tadi adalah 1,81. Selanjutnya A12-nya kita dapatkan A12 adalah 0,717421. Ini dia, ya. Selanjutnya Y2-nya kita kurangkan dengan Y bar, Y2 bar itu adalah 1,91, ya. Jadi Y-nya tadi adalah X-nya, Y2-nya juga Y, ya. Dan selanjutnya untuk kita akan lakukan perkalian, ya, 0,6615 kali Y1 ini dia. Selanjutnya ini kita kalikan, ini dapat nih minus 1,197315 ditambah dengan 0,717421 Y2 dikurang dengan 1,370274111. Kita cari masing-masing dengan ini. Berarti Y1 ini, ya, berarti Y1-nya kita dapatkan, ya, itu dengan cara berarti 0,6615 Y1 itu sama dengan 1,197315. Berarti kalau Y1-nya saja 1,197315 dibagi dengan 0,6615 dapatlah 1,81. Berarti Y1-nya adalah 1,81. Oke, selanjutnya untuk yang 717421Y2 ini dia, ya. Kita kurangi dengan 13 ini, kita akan mencari nilai Y2-nya berapa, ya. Kita selanjutnya berarti untuk mendapatkan nilai Y2 itu sama dengan 1,37027411 dibagi dengan 0,717421 dapatlah 1,91. Ya, kalau kita masukkan ke dalam formula ini, Y1-nya adalah 181, berarti di sini 1,81 kurang dengan 1,81 adalah 0. Selanjutnya, kalau misalnya di sini 1,91 dikurang 1,1 adalah 0. Maka kalau kita lakukan perkalian, ya, bilangan 0 dikali dengan ini akan 0, bilang ini dengan 0 adalah 0. Maka tidak ingat, kalau hasilnya 0, maka dia akan berdiri sendiri, tidak saling berkorelasi. Berarti artinya apa? Ya, kita berhasil, ya, melakukan pencarian komponen utama. Oke. Selanjutnya untuk KU2-nya, ya, komponen utama yang kedua atau prinsipal komponen yang kedua, berarti A21 itu adalah dikali dengan Y1 bar ditambah dengan A22 dikali Y2 dikurang Y bar. Ya, tadi A21-nya kita dapatkan, ya, sama ini dia, ya. Selanjutnya adalah A22-nya 0,6099 dapat ini. Masukkan angkanya. Ya, Y1 tadi dapat 181, Y2 dapat 1,91. Sama tadi caranya lakukan perkalian, ya. Selanjutnya ini juga dilakukan perkalian. Ini dia hasilnya. Berarti untuk mendapatkan nilai Y1 itu adalah 1,197315 ini. Kita bagi dengan 0,6615 itu adalah 181. Selanjutnya Y2 juga gitu, ya. Berarti untuk dapatkan Y2 1,164909 dibagi dengan 0,6099 dapat 1,91. Masukkan ke persamaan ini hasilnya 0. Berarti kita berhasil untuk mencari, ya, matrik ini bahwa tidak saling berkorelasi. Oke. Selanjutnya, ya, tadi kita sudah menghitung, ya, nilai KU1 dan KU2, ya. KU sama dengan matrik A-nya, ya, matrik dari hasil transformasi dikali dengan Y-nya, ya. Vektor Y-nya. Berarti A11, A12, A21, A22 dikali dengan Y1, Y2. Kita masukkan nilainya tadi, ya, A11 berapa? Nilai Y1-nya 1,81, 1,91. Ya, ini persamaannya. Ya, persamaannya berarti untuk
KU1 untuk Y1 nilainya ini. Untuk KU1 komponen utama pertama untuk nilai Y2 adalah ini ya. Begitu juga yang ini adalah KU2 untuk Y1, ini KU2 untuk Y2. Begini hasilnya ya. Ini komponen utama untuk komponen utama pertama untuk Y1 nilainya ya. Ini kita dapatkan dari perkalian ini tadi ya. Ini ya. Ya, ini untuk KU1 Y1, ini KU1 Y2, ini dia Y2. Jadi KU2 Y1 ini kita peroleh KU2 Y2 adalah ini perkaliannya ya, kita dapatkan. Kesimpulannya, komponen utama yang pertama ya dari KU1 ini didominasi dengan variabel Y. Kenapa Y? Karena Y2 ini lebih besar daripada Y1. Sementara komponen utama yang kedua atau prinsipal komponen yang kedua didominasi oleh variabel Y1. Nilainya lebih tinggi dari atau lebih besar dari nilai Y2. Ya, secara otomatis kita bisa lihat seperti ini. Ya, kesimpulannya dalam pendekatan aljabar, analisis komponen utama atau analisis atau prinsipal komponen analisis dapat dianalisis dengan menggunakan algoritma ya. Pertama adalah metrik covariant atau covariant metric dengan agent value, selanjutnya menentukan agent vector dan menentukan komponen utama. Ya, contoh aplikasi yang menggunakan PCA ini bisa Ananda temukan dalam beberapa paper ya, tinggal ketik keywordnya prinsipal komponen analisis atau selanjutnya atau analisa komponen utama ya, Ananda akan menemukan paper-paper yang menggunakan algoritma ini ya. Pertama itu adalah PCA bisa digunakan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi stres kerja perawat. Dan PCA juga bisa digunakan untuk pengenalan wajah manusia. Ya, PCA juga bisa digunakan untuk indeks sosioekonomi. Ya, PCA juga bisa digunakan pada sistem keamanan parkir berbasis Raspberry ya Pi. Dan juga PCA juga dapat digunakan dalam mengklaster curah hujan. Nah, rasa Bu Lucy cukup ya, demikian. Mudah-mudahan apa yang Bu Lucy jelaskan bisa Ananda cerna dengan baik. Nanti kita akan coba latihan ya dengan kasus ya. Mudah-mudahan menjadi lebih paham apa yang sudah Bu Lucy jelaskan. Sekali lagi, jika Ananda tidak paham dengan penjelasan pertama ini, putar lagi videonya, baca dan pahami pelan-pelan ya. Insya Allah dengan melihat video ini, Ananda akan mudah memahami bagaimana analisa PCA ini atau analisis komponen utama ini. Demikian yang bisa Bu Lucy sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Mohon maaf dari salah dan khilaf dan mohon maaf dari ketidaknyamanan perkuliahan ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.